Oke, selamat pagi mahasiswa STMP. Eh, Perkuliahan kita ini adalah yang perdana atau pertama, namun kita belum pernah ketemu satu dengan yang lain. Artinya mungkin kalian belum mengenal Bapak dengan dekat, begitu pula Bapak tidak mengenal kalian satu persatu dengan baik. Nah, sebenarnya awal perkuliahan ini perlu kita dulu saling mengenal satu sama lain sebelum kita memasuki materi kuliah matematika ekonomi 1. Nah, Bapak berharap di kelompok kelas ini sudah ada ketua kelasnya, ya. Nanti ketua kelasnya mengirim ke Bapak atau disampaikan ke bagian administrasi di kampus nomor kontak, nomor HP, ya. Kemudian dari situ kita bisa saling berkomunikasi secara langsung melalui WA, ya. Jadi sekali lagi harus ada ketua kelas yang mengkoordinasi semua rencana-rencana pertemuan kita. Dan nanti pada perkuliahan berikutnya akan kita lakukan Zoom. Melalui Zoom kita bisa ketemu melalui Zoom. Oleh karena itu penting sekali nomor kontak atau nomor HP masing-masing mahasiswa, ya. Ingat itu. Dan untuk perkuliahan ini kita menggunakan e-learning yang sudah diperkenalkan di kampus. Jadi harus Anda mengikuti perkuliahan ini melalui e-learning, ya. Nah, untuk yang pertama matematika ekonomi 1 ini kita akan belajar tentang deret, ya. Deret, Bapak tahu, Anda sudah sangat mengenali ketika menjadi siswa, ya. Dan memang di antara kalian sudah banyak yang bekerja dan sudah lama menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Karena itu kalau yang sudah lama tentunya sudah lama juga belajar tentang deret. Karena itu perlu ada penyesuaian kembali dan harap itu dilakukan supaya kita atau Anda bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya. Untuk memulai belajar deret, maka kita harus mengetahui beberapa terminologi atau hal-hal yang berkaitan dengan deret ini supaya kita memahaminya dengan baik. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana pengertian barisan bilangan. Kemudian pengertian deret. Setelah itu kita akan melihat barisan bilangan deret hitung atau aritmatika. Kemudian yang berikut barisan bilangan deret ukur atau geometrik, ya. Jadi itu ada 4 hal yang berkaitan dengan pemahaman tentang deret. Nah, yang pertama pengertian barisan bilangan, ya. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan ini adalah susunan, ya, susunan bilangan yang diurutkan dengan pola tertentu, ya. Jadi bilangan yang ada polanya itu barisan bilangannya. Jadi misalnya 1, 3, 5, 7,
9 ya. Ini kita sebut barisan bilangan yang ada polanya ya. Jadi kalau kita lihat polanya ini, kita lihat ada apa, pertambahan 2 untuk setiap suku terdekat atau bilangan terdekat. Misalnya 1/3 ini kan penambahan 2 untuk memperoleh suku berikutnya atau suku terdekatnya. Begitu juga 3/5 ya. Jadi ada polanya. Nah, itu yang kita sebut barisan bilangan ya. Artinya kalau tidak berpola maka itu bukan barisan bilangan ya. Dan setiap bilangan ini dipisahkan dengan tanda koma ya, ingat itu. Nah, ini kita sebut juga atau bisa kita sebut barisan bilangan ganjil ya. Barisan bilangan ganjil yang bisa juga diperoleh dengan menambahkan 2 untuk setiap suku terdekat ya. Nah, tadi ini adalah contoh bagaimana kita mengerti apa yang disebut barisan bilangan ya. Jadi barisan bilangan itu kita bisa lihat di sini bahwa susunan bilangan ini diurutkan dengan pola tertentu. Nah, untuk yang B misalnya ini kita sebut bilangan asli ya. Ini bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 dan seterusnya. Jadi ini ada polanya. Setiap suku terdekat itu ditambah 1. Kemudian yang berikut kita lihat 1, 4, 7, 10, 13. Ini juga adalah barisan bilangan karena polanya jelas bahwa setiap perubahan dari satu suku ke suku terdekat lainnya itu ditambah dengan 3 ya. Begitu pula yang D ini 2, 4, 6, 8, 10. Ini juga ada polanya ya. Sehingga kita sebut juga dia barisan bilangan. Bahwa kita juga bisa sebut ini adalah barisan bilangan genap atau barisan bilangan yang bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambah 2, angka 2. Yang berikut, contoh berikut 2, 4, 8, 16, 32 adalah barisan bilangan juga yang kita peroleh bilangan berikutnya dengan mengalihkan 2. Jadi misalnya bilangan pertama ini 2, untuk memperoleh bilangan berikutnya kita kali 2. Jadi semuanya ini contoh-contoh menunjukkan barisan bilangan yang diurutkan dengan pola tertentu ya. Sampai sini Anda harus paham bahwa barisan bilangan itu seperti ini yang ada polanya ya. Sekarang kita pindah ke pengertian berikut, yaitu deret ya. Kita akan melihat deret. Nah, sebelum melihat deret, Bapak akan memberikan dulu suatu lambang ya atau notasi bahwa suku pertama ini ya, ini kita sebut suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kita sebut dengan notasi U ya. Jadi untuk suku pertama kita sebut U1, yaitu berapa? 1. U2 ini 3. U3 adalah 5.
U4 adalah 7, U5 adalah 9. Nah inilah notasi untuk menggambarkan suku itu. Jadi U1 itu adalah suku 1, suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya, ya. Nah, di sini kalau kita lihat polanya ini, maka karena ini kita perhatikan masih merupakan bilangan barisan yang sederhana, dari bilangan ini kita bisa membuat rumusnya, ya. Kalau kita lihat ini, maka kita bisa menyusun rumusnya menjadi UN sama dengan 2N kurang 1, ya. Coba perhatikan mengapa kita bisa mendapatkan rumus 2N kurang 1. Seperti Bapak katakan tadi, karena ini bilangan masih sederhana, jadi kita bisa melihat dari polanya suku 1 sampai dengan ke-4. Dengan pola yang ada itu kita bisa menuliskan dalam sebuah rumus, yaitu 2N kurang 1. Artinya dengan rumus ini kita bisa mencari suku ke berapapun dari barisan bilangan ini tanpa harus menuliskan urutan-urutan secara bertahap. Misalnya kita mau cari urutan bilangan yang ke ini 5 ke 10 misalnya, ya. Maka kita menuliskan U10 sama dengan 2 kali 10 kurang 1 begitu. Jadi berapa ini? 19. Ya. Artinya dari suku yang ada ini, urutan ke-10 tanpa kita mengurutkan ke sana sampai suku ke-10, tapi dengan menggunakan rumus ini kita bisa tahu bahwa urutan ke-10 itu adalah 19. Kita lihat contoh buktinya, ya. Ini 5, ke-6-nya itu adalah berarti berapa? Setiap ini ditambah 2, 11, ya. Tambah 2 lagi berarti 13. Berikutnya 15. Berikutnya lagi adalah 17, ya. Berikutnya adalah 19. Inilah urutan ke-10, dia adalah 19. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi itu gunanya kita membuat rumus ini. Jadi sekali lagi, rumus itu bisa kita dapatkan dengan melihat polanya apabila dia memang bilangan atau barisan bilangan yang sederhana, ya. Nah, untuk contoh kedua atau B ini kita lihat barisan bilangan yang sederhana 7, 6, 5, 4. Dengan mempelajari polanya, maka barisan bilangan ini kita bisa buat rumusnya, ya. Nah, ini rumusnya menjadi, kita tadi beri notasi U itu suku keberapa, jadi kita tuliskan UN adalah, kalau kita lihat polanya dia berkurang 1, ya, maka kita buat rumusnya 8 kurang N, ya. 8 kurang N, sehingga kalau kita urut dia ke sana, misalnya kita mau cari U10, maka bilangannya itu adalah 8 kurang 10, jadi min 2. Jadi pada urutan bilangan ke-10 dia min 2, ya. Jadi misalnya ini kan ke-4, ke-5 dia 3, ke-6 dia 2, ke-7 dia 1, ke-8 dia berapa? Kurang 1 ini 0, ke-9 dia min 1, ke-10 dia min 2, ya. Jadi begitu guna rumus ini.
Begitu juga untuk barisan bilangan yang sederhana seperti ini, maka pada suku tertentunya atau suku KN-nya kita menuliskan dia dengan 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. Jadi misalnya suku yang kelima U5, kita bisa cari dia. U5 itu 2 pangkat 5 ya. Maka 2 pangkat 5 itu adalah 32. Ya, ini contoh-contoh barisan bilangan sederhana dapat dituliskan dengan membuat rumus ya. Ini dengan rumus kita membantu berapa suku yang akan kita cari sampai suku yang ke N ya. Nah, sekarang kita sudah selesai dengan pengertian barisan bilangan. Sekarang kita masuk ke pengertian deret ya. Pengertian deret. Deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku ya. Penjumlahan dari suku-suku sampai suku ke N. Dan deret ini biasa diberi notasi S, SN ya. Jadi kalau dia SN, deret SN artinya penjumlahan suku-suku sampai yang ke N, maka SN itu adalah apa? U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai UN ya. Jadi inilah pengertian deret, penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan ya. Oke. Jadi misalnya contoh kita tadi 1 2 3 4 5. Maka deretnya adalah penjumlahan dari barisan bilangan ini. Jadi SN-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah sampai dengan N ya. Jadi penjumlahan dari semua suku-suku yang ada pada barisan bilangan. Nah, untuk meringkas ya barisan bilangan ini atau penjumlahan deret ini bisa juga dipakai dengan